Untuk lebih memperjelas lagi materi inverse fungsi yang telah kalian pelajari pada e-modul ini, coba perhatikan dan pahami lagi satu contoh permasalahan dan cara untuk menyelesaikannya dalam pembahasan kali ini. Perhatikan proses pembuatan tempe seperti gambar di bawah ini. Ada 8 tahap proses pembuatan tempe. Pada tahap kelima, proses pembuatan tempe, kedelai diberi jamur Rhizopus oryzae yang berguna untuk menghasilkan asam laktat. Pertumbuhan jumlah jamur Rhizopus oryzae pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Setelah tahap kelima pada proses pembuatan tempe, sesuai fungsi RT sama dengan AT kuadrat ditambah BT plus C dengan T waktu dalam jam. Banyaknya hasil pertumbuhan dinyatakan dalam tabel untuk waktu mula-mula. Pertama kali pemberian diberi 100 unit. Setelah 10 jam, jumlah jamur menjadi 300 unit. Setelah 30 jam, jumlah jamur menjadi 1900 unit. Setiap bungkus kedelai dikatakan berhasil menjadi tempe jika jumlah jamur Rhizopus oryzae-nya minimal 7.300 unit. Kalian dapat memperkirakan waktu yang diperlukan agar sebungkus kedelai dapat menjadi tempe dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, menurut kalian informasi apa saja yang dapat diketahui dan apa yang ditanyakan dari permasalahan di atas? Kedua, menurut kalian apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan di atas? Kenapa demikian? 3. Apa saja yang dapat disimpulkan dari penyelesaian tersebut? Kenapa? 4. Apa kalian sudah yakin dengan hasil pekerjaan kalian? Jelaskan. Satu persatu beberapa pertanyaan tadi. Pertama, untuk yang diketahui, jumlah pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae dinyatakan dalam fungsi RT sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C dengan T waktu dalam jam. Hasilnya sudah tadi dinyatakan dalam tabel di bawah ini, sama dengan yang diketahui tadi ya. Setiap bungkus kedelai dikatakan berhasil menjadi tempe jika jumlah jamur Rhizopus oryzae-nya minimal 7.300 unit. Ditanya, berapa waktu yang diperlukan agar sebungkus kedelai dapat menjadi tempe? Nah, untuk menentukan penyelesaiannya, langkah-langkah yang akan kita lakukan pertama kali adalah menentukan fungsi pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae dengan tepat. Kemudian, menentukan waktu agar jumlah jamur memenuhi jumlah minimal yang diperlukan. Sekarang kita akan menentukan fungsi pertumbuhan jamur, yaitu dengan cara mensubstitusikan data dalam tabel ke persamaan yang telah diketahui. Untuk T sama dengan 0, kita peroleh C sama dengan 100. Untuk T sama dengan 10, didapatkan 100A ditambah 10B sama dengan 200. Untuk T sama dengan 20, diperoleh 400A ditambah 20B sama dengan 800.
Ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel tersebut, kita akan menggunakan metode eliminasi substitusi. Kita eliminasi variabel B, didapatkan A sama dengan 2. A sama dengan 2, kemudian kita substitusikan ke 200A ditambah 20B sama dengan 400. Diperoleh B sama dengan 0. Jadi, fungsi pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae yaitu RT sama dengan 2T kuadrat ditambah 100. Selanjutnya, untuk jumlah minimal jamur yang diperlukan yaitu 7.300 unit, maka 2T kuadrat ditambah 100 lebih besar atau sama dengan 7.300. Diambil 2T kuadrat ditambah 100 sama dengan 7.300 karena jumlah minimal sudah memenuhi syarat untuk menjadi tempe. Akibatnya 2T kuadrat sama dengan 7.200. T kuadrat sama dengan 3.600. Didapatkan T sama dengan minus 60 atau T sama dengan 60. Karena T menyatakan waktu, akibatnya nilai dari T tidak dapat negatif, tidak boleh negatif. Jadi, waktu yang diperlukan agar sebungkus kedelai menjadi tempe adalah 60 jam. Untuk lebih meyakinkan, kita akan cek hasil dari jawaban tersebut. Fungsi pertumbuhan jamurnya RT sama dengan 2T kuadrat ditambah 100. Apakah untuk T sama dengan 60 akan memenuhi jumlah minimal? Kita substitusikan T60 ke fungsi RT. Didapatkan 7.300. Jadi, selama 60 jam setelah peragian terdapat 7.300 unit jamur Rhizopus oryzae yang terbentuk. Akibatnya, sebungkus kedelai akan menjadi tempe. Demikian pembahasan inverse fungsi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.